Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kelas 6 semuanya. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di Mapel PAI. Materi di kelas 6 insya Allah mudah, melanjutkan dari materi kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang materi PAI di kelas 6 dimulai dari rumpun Al-Quran dulu. Kan PAI itu ada Al-Quran, ada fikih, ada akidah, ada sejarah. Nah, ini untuk yang bab pertama tentang Al-Quran dulu, yaitu surat Al-Kafirun. Nah, insya Allah ini teman-teman sudah hafal ya surat Al-Kafirun. Langsung saja. Nah, untuk yang pertama kita akan membaca dulu surat Al-Kafirun. Ada 6 ayat ya. Kita mulai dari bacaan ta'awud, basmalah, kemudian suratnya. Teman-teman bisa ikutin dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, itu tadi surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita belajar tajwid bab tentang mim sukun. Bacaan mim sukun ya, ini nanti bisa dibaca 3. Yang pertama bisa dibaca dengan ifa syafawi, yang kedua bisa dibaca dengan idgham mimi atau mutamasilain, yang ketiga bisa dibaca dengan idhar syafawi. Nah, kapan bisa dibaca dengan ketiga hukum ini? Nah, kita bahas satu persatu. Dibaca ifa syafawi ketika teman-teman menemukan huruf mim sukun itu bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Ifa itu artinya samar-samar. Jadi nanti ketika menemukan huruf mim sukun atau ba dibacanya dengan samar-samar. Karena ini hukum bacaan ifa syafawi. Us kasih contoh yang pertama di sini. Tarmihim bihijaratin. Nah, itu tadi dibaca dengan ikhfa samar-samar. Kemudian yang kedua idgham mimi atau mutamasilan, dinamakan mimi karena di sini bertemunya sejenis ya. Teman-teman bisa ketika menemukan mim sukun bertemu dengan huruf mim juga. Nah, itu dinamakan idgham mimi atau mutamasilain. Nah, cara membaca idgham mimi yaitu dengan cara menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan. Jadi kalau mimnya double itu seperti mim tasdid ya. Jadi bacaannya gunnah, dibaca dengung dulu. Contohnya di sini wa ma lahum minallah. Nah, itu tadi dibaca dengung dulu, ditahan ya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini ada idhar. Idhar itu artinya jelas. Idhar syafawi. Nah, kalau tadi yang pertama ifa syafawi itu bertemunya satu huruf, kalau di sini idhar syafawi ketemunya selain huruf yang sudah disebutkan tadi. Yang sudah disebutkan tadi kan huruf ba sama mim. Nah, untuk idhar syafawi di sini semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim. Nah, hurufnya apa aja itu idhar syafawi? Nah, di sini ada huruf alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zain, shin, shin, sod, dot, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Nah, itu semua huruf idhar syafawi. Jadi mimnya dibaca dengan jelas. Idhar kan jelas tadi ya. Dibaca M jelas. Contoh langsung. Lina ja'alaha lakum tadkiroh. Nah, itu tadi. M-nya jelas. Nggak usah didengungkan, nggak usah dipanjangkan, disamarkan, nggak perlu. Ya. Itu tadi 3 hukum bacaan mim sukun. Ya, ada ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mimi atau mutamasilan. Itu ya. Lanjut. Ya, kembali ke surat Al-Kafirun. Di sini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya dari surat Al-Kafirun disebutkan dalam kitab tafsir karya Ibnu Katsir.
bahwa orang-orang kafir Quraisy itu pernah mengajak Rasul untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah menurunkan surat ini. Jadi di sini Rasul itu bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, kemudian mengajak untuk menyembah Allah, berdakwah Islam, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Kemudian kaum kafir Quraisy membuat kesepakatan. Jika Nabi Muhammad mau menyembah berhala mereka, mereka juga akan mau menyembah Allah. Nah, kemudian Allah menurunkan surat ini dan dengan tegas Nabi Muhammad menjawab tidak mau menyembah berhala, menolak untuk menyembah berhala, begitu. Karena tidak ada toleransi dalam beragama. Tidak ada toleransi dalam akidah. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, ya, tentang Quran surat Al-Kafirun. Al-Kafirun sudah jelas ya, artinya di sini orang-orang kafir. Kemudian jumlah ayatnya ada 6. Di surat ini ada 2 ayat yang diulang, yaitu ayat 3 dan ayat 5, yang bunyinya wala antum abiduna ma a'bud. Diulang lagi di ayat 5. Nah, ini sebuah bentuk penekanan ya. Bentuk penegasan, karena di sini artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, begitu. Kemudian surat Al-Kafirun itu surat yang ke-109 dan termasuk golongan surat Makiyah. Surat Makiyah berarti yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian nama lain dari surat Al-Kafirun itu ada 2, Al-Ibadah dan Muqashkishah. Al-ibadah itu karena kandungannya tentang ibadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada sesembahan orang kafir. Kemudian disebut dengan muqashkishah atau penyembuh karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Gitu. Lanjut. Untuk isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Nah, yang pertama, penegasan bahwa sesembahan dan ibadah kaum muslim berbeda dengan orang kafir. Ya, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Ya. Kemudian yang ketiga, penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Yang keempat, ajakan toleransi dalam hal menghormati ajaran agama masing-masing, tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Nah, jadi di surat Al-Kafirun ini intinya tentang toleransi umat beragama, tidak ada paksaan dalam beragama, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita boleh bertoleransi selain dalam hal akidah dan agama, misal dalam sosial atau bermasyarakat. Ketika teman kita yang beda agama itu terkena musibah, nah itu boleh kita bantu. Tapi kalau dalam urusan agama, beribadah itu kita larangan keras ya. Nah, untuk tugasnya, teman-teman, silahkan menulis semua ayat dari surat Al-Kafirun, ayat 1-6, yang rapi ya, di buku tulis PAI-nya, dan artinya, atau terjemahan dari surat Al-Kafirun. Yang kedua, mencari hukum tajwid, bab mim sukun tadi, di Quran surat Al-Kafirun. Cari yang ada hukum mim sukunnya. Itu termasuk idhar syafawi, ikhfa syafawi, atau idgham mimi. Cari ya, di surat Al-Kafirun saja. Alhamdulillah untuk materi hari ini, kita belajar tentang surat Al-Kafirun dan juga hukum tajwid bab mim sukun. Itu ya teman-teman ya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi Usmel. Jangan lupa tugasnya hari ini, Usmel tunggu ya, bisa dikirimkan langsung ke WA-nya Usmel. Sekian, Usmel cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.